warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Mrs. Naflo. Nah, di video kali ini aku mau bercerita tentang seputar perhitungan ya. Dan biasanya aku bikin vlog tentang keseharian aku, seperti kayak cleaning motivation, masak di dapur. Dan kali ini agak berbeda ya, karena ini tentang pengalaman aku ketika jam tayangku itu pernah turun ya teman-teman. Dan semoga cerita aku ini bisa bermanfaat untuk bisa jadi semacam kayak referensi gitu ya untuk para youtuber pemula. Nah, aku mau bercerita tentang awalnya aku bersemangat sekali ya itu untuk mengejar jam tayang itu, karena jam tayang itu sangat penting sekali, salah satu syarat untuk bisa dimonetisasi untuk jalur 3K. Itu kan ada dua cara ya, ada yang menggunakan yang 3K sama yang 4K, dan aku tuh memilih yang jalur yang 3K. Karena menurut aku jalur yang 3K itu yang bisa aku capai insya Allah gitu ya, kayaknya nggak begitu berat gitu ya di bayangan aku tuh. Kan tapi itu di luar prediksi gitu ya, ternyata untuk mencapai 3K itu nggak semudah yang dibayangkan gitu ya. Nah, aku untuk mencapai 3K itu aku sering live streaming ya. Aku live streamingnya tuh sampai 3 kali gitu ya, seperti kayak minum obat ya, 3 kali sehari ya. Itu pun kalau pas aku lagi libur ya teman-teman, bunda-bunda. Kalau nggak libur ya aku nggak sempat. Kalau lagi kerja mungkin pagi subuh itu sama malam hari atau mungkin sore hari seperti itu. Tapi kalau pas hari libur aku bisa 3 kali gitu ya. Nah, ternyata kalau kita belum monet itu kalau lebih dari 2 jam ya katanya itu bisa spam gitu. Nah, awalnya aku tuh ya kayak nggak percaya, masa sih gitu, masa semakin lama kok bisa bikin spam. Tapi ternyata memang bener ya, setelah kejadian jam tayangku turun tuh aku baru mungkin karena itu ya gitu. Jadi aku tuh baru percaya gitu ya, ternyata punya pengaruh juga gitu. Makanya aku semenjak itu aku live streamingnya aku batasi, kalau 2 jam tuh kan takut masih spam gitu. Makanya aku minimal tuh 1 jam gitu ya, minimal tuh 1 jam aja aku live streamingnya, jadi biar aman. Nah, setelah itu cerita waktu jam tayangku turun itu adalah beberapa minggu yang lalu ya teman-teman ya. Nah, itu membuat aku tuh kayak shock gitu ya, dan membuat aku tuh merasa kayak aduh, sia-sia banget sih selama ini aku berjuang sampai live-nya 3 kali gitu. Kayaknya kok sampai aku tuh pernah ya live itu sampai 4 jam sampai 6 jam, bahkan tuh pernah sampai berjam-jam. Itu kan bukan satu hal yang mudah gitu ya kan, di depan handphone gitu ya, untuk berinteraksi dengan youtuber yang lainnya ataupun para subscriber yang datang gitu kan. Itu menurut aku suatu perjuangan yang nggak kaleng-kaleng gitu ya. Nah, itu tuh membuat aku pertama ya jujur ya down banget gitu ya, rasa kok waduh berat banget gitu. Ternyata nggak semudah yang dibayangkan gitu ya jadi youtuber itu ya teman-teman. Mudah-mudahan jadi butuh perjuangan, dan aku mau bayangin kalau udah turun ini apakah nggak bisa naik gitu ya, karena usia channel aku ini sebenarnya udah lama sih ya, udah lebih dari 1 tahun, pokoknya sampai bertahun-tahun lah pokoknya gitu. Nah, ternyata selang berapa hari itu aku dapat masukan dari teman-teman aku, bestie-bestie aku ya, sedulur-sedulur aku gitu ya, memberikan saran untuk kalau live streaming itu jangan lama-lama dan masuk 1 jam aja. Akhirnya aku
lebih 1 jam aja, dan harus sering upload video setiap hari. Akhirnya aku nggak bisa harus buat video itu sehari itu minimal 1 video ya. Dan alhamdulillah sampai detik ini aku sudah bisa membuat video, jadi 1 hari itu 1 video. Alhamdulillah aku sudah konsisten ya teman-teman, benar-benar. Tapi untuk durasinya aku belum bisa konsisten gitu, kadang ada yang panjang sekali, ada yang cuman pendek, ada yang durasinya 6 menit gitu ya, ada yang durasinya 18 menit panjang gitu, jadi nggak bisa konsisten. Jadi apa namanya, durasinya sama gitu ya, nggak bisa ya, karena memang kadang-kadang itu kita kondisi fisiknya kadang nggak fit, atau kadang-kadang kita punya kesibukan di dunia nyata. Jadi itulah kendala-kendala saya sebagai youtuber sekaligus saya juga bekerja. Nah, untuk beberapa hari ini alhamdulillah jam tayang aku tuh sudah nggak turun lagi, bahkan sudah naik. Itu menurut aku sudah pencapaian yang menurut aku bikin aku senang gitu ya, karena perjuangan seorang youtuber itu apa namanya, nggak sia-sia kalau jam tayangnya naik gitu ya. Dan semoga kedepannya jam tayang aku ini naik terus gitu ya, sampai 3K dan aku bisa daftar monetisasi. Amin ya robbal alamin. Semoga segala langkah dan urusanku tuh diperlancar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan aku doakan juga buat penontonku, buat subscriberku semuanya, semoga juga sama ya, bisa segera mendaftar monetisasi. Dan kalau yang sudah bisa mendaftar dan lagi mengejar dolar, semoga cepat mendapat apa ya, gajian ya dari YouTube ya. Biasanya udah 1.300.000 biasanya mengumpulkan sebanyak 1.300.000 baru bisa dicairkan. Biasanya begitu ya, aku cerita dari youtuber yang sudah pernah gajian gitu ya. Nah gitu ya, sekelumit cerita tentang jam tayang aku yang pernah turun dan bagaimana perasaanku saat itu sudah aku ceritakan. Dan alhamdulillah sekarang jam tayang aku sudah naik lagi dan aku tambah semangat. Oke teman-teman, bunda-bunda, cukup sekian dulu ya vlogku tentang bercerita tentang jam tayangku yang pernah turun. Semoga bisa menginspirasi bagi para youtuber pemula. Semoga perkembangan channel itu semakin membaik gitu ya, semakin bagus. Oke, cukup sekian dulu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan tekan tombol notifikasinya supaya tidak tertinggal video terbaru dari aku. Sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.